Pernah suatu ketika berada di teras rumah, bukan di teras, karena rumah jangan dianggap kayak rumah kita. Sebab rumah Rasulullah dengan Sayyidah Fatimah Zahra kalau digambarkan, kalau Masjid Nabawi ini segede ini dulu tuh. Masjid Nabawi kurang lebihnya seperti ini, seperti Masjid Taqwa ini sebelum dikembangkan. Jadi rumah Rasulullah itu, rumah Sayyidah Fatimah Zahra ada 5x5 di situ. Seberangnya ada rumahnya Sayyidi Aisyah, di belakangnya ada rumahnya Sayyidah Saudah. Kemudian nanti istri Rasulullah yang lainnya ada dijajar begitu. Jangan dianggap rumahnya di kampung sana, di kota sini, bukan. Jadi rumahnya hanya kecil-kecil begitu. Sehingga ada fitnah yang pernah disebar bahwasanya Siti Fatimah Zahra pernah ditendang Sayyidina Umar bin Khattab. Ini kan fitnah pada Sayyidina Umar. Memangnya nggak ada yang dengar yang lainnya. Kecil, kecil begini, kalau sampai Siti Fatimah sampai jerit-jerit nangis pasti kedengaran. Ada ya sekelompok orang yang berdusta mengatakan Siti Fatimah Zahra meninggal karena dipukul oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Perutnya sampai keluar. Ini lucu cerita ini. Dipikir rumahnya itu di kampung sana ya, kampung sini, bukan. Itu loh rumah Siti Fatimah. Kalau ada di sekitar masjid ini, mepet. 5x5, 4x3. Rumahnya itu rumah. Rumah dipikir rumah kayak apa begitu, bukan. Jadi rumah Rasulullah dan semua keluarganya itu kalau dikumpulkan hanya 200 meter. Allah. Dan sangat sederhana, sangat sederhana. Nah itulah, suatu ketika Sayyidah Fatimah Zahra berada di depan kamar, di depan rumah. Bersama Asma binti Umais. Asma binti Umais itu adalah bekas istrinya Ja'far At-Tayyar. Di saat itu ada jenazah yang lewat. Ada jenazah yang lewat. Dan di saat ada jenazah yang lewat, tiba-tiba Siti Fatimah menangis. Menangis. Dan menangisnya nggak kira-kira. Sampai Asma ketakutan. Kenapa wahai pinta Rasulullah, wahai putri Rasulullah, engkau menangis seperti itu? Ada apa? Kenapa engkau menangis? Baru setelah reda bisa menjawab. Aku menangis, aku nanti pasti akan mati. Tentu engkau akan mati. Engkau akan mati. Bukan masalah kematian, tetapi aku tidak ingin nanti seperti itu. Kenapa dia? Lihat, semua orang yang meninggal akan diperlakukan seperti itu, dibungkus dengan kain kafan, lalu diangkat di kepalanya manusia, lekuk-lekuk tubuhnya terlihat. Alangkah malunya aku nanti jika aku mati, lalu diangkat di atas kepala manusia, lalu lekuk-lekuk tubuhku terlihat. Oh, mikir lekuk tubuhnya. Subhanallah. Setelah mati itu yang digambarkan, bukan waktu hidup. Ini ngaku pecinta Fatimah Zahra, ngaku pecinta Sayyidat Fatimah Zahra, tidak pernah merasa risih lekuk tubuhnya dilihat orang. Jadi Siti Fatimah Zahra itu merasa malu kalau nanti dilihat setelah meninggal. Lalu Asma bercerita, wahai Fatimah, waktu aku di Habasyah, aku melihat ada orang itu, kalau ada orang meninggal, itu dibuatkan satu kotak. Kemudian mayat dimasukkan ke dalam kotak, kemudian ditutup pelepah korma, sehingga tidak kelihatan itu. Kalau bahasa kita keranda. Mendengar jawaban seperti itu, Sayyidah Fatimah Zahra sangat senang dan menyambut dengan kegembiraan Asma. Aku berwasiat, kalau aku mati nanti, tolong dibuatkan aku seperti itu. Dan akhirnya setelah Sayyidat Fatimah Zahra meninggal, Asma sendiri yang membuat untuk Sayyidat Fatimah Zahra. Dan inilah di dalam sejarah disebutkan bahwa pertama kali orang pakai keranda di dalam Islam adalah Sayyidat Fatimah Zahra. Bukan masalah pertamanya, tapi kita harus tahu maksudnya apa. Ini loh yang penting. Maksudnya adalah menjaga kehormatan. Padahal juga nggak apa-apa orang mati, kelihat auratnya pun tidak dosa. Orang meninggal tidak ditanya lagi oleh Allah, akan tapi rasa malunya Sayyidat Fatimah Zahra sampai menghantarkan beliau untuk berwasiat kalau meninggal nanti agar dibuatkan yang demikian ini. Dan termasuk wasiat yang lainnya apa? Agar dikubur di malam hari. Tidak ingin, masih ingin takut kalau dilihat oleh orang. Inilah Sayyidat Fatimah Zahra. Jadi rasa malunya luar biasa. Dan ini pendidikan dari Rasulullah SAW. Memang kita harus banyak mencontoh beliau. Rasa malu ini mahal. Kalau sudah malu ini dicabut dari seseorang, maka semuanya akan dilakukan dari keharaman. Rasa malu ini kemuliaan, malu yang sesungguhnya. Malu kepada Allah. Malu kita melakukan kemaksiatan. Dan malunya seorang wanita itu adalah kemuliaan. Siti Fatimah adalah suri toladannya.